warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa SKIP Muhammadiyah Kuningan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, kelompok 2 semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Perkembangan Sosial, Emosi, Moral, dan Agama dengan dosen pengampu Ibu Erna Juherna MPDI. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini dengan judul materi Perkembangan Moral dan Agama pada Anak Usia Dini di A. Anggur Cihirum. Sebelum kami lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Nama Siti Impah dengan NIM 224223002. Nama Almi dan Nur Ajara dengan NIM 224223006. Nama Nita Armita dengan NIM 224223008. Nama Siti Khairul Utami dengan NIM 224223009. Nama Dewi Latifah dengan NIM 224223013. Nama Dea Dwi Cahyani dengan NIM 224223021. Statistik perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. A. Perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia dini. Syamsu Yusuf LN menyatakan bahwa anak sudah memiliki dasar tentang sikap moralitas terhadap kelompok sosialnya. Misalnya orang tuanya, saudaranya, dan teman sebayanya. Melalui pengalaman berinteraksi dengan orang lain, anak belajar memahami tentang kegiatan atau perilaku yang baik dan yang buruk. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka anak harus dibiasakan bertingkah laku seperti mencuci tangan sebelum makan, menggosok gigi sebelum tidur, dan membaca doa sebelum makan. Orang tua maupun guru dalam mengenalkan konsep baik buruk, benar salah atau menanamkan disiplin, sebaiknya memberikan penjelasan tentang alasannya. Dengan pemberian alasan, diharapkan anak akan mengembangkan self-control atau self-disiplin, atau kemampuan mengendalikan diri, mendisiplinkan diri berdasarkan kesadaran sendiri pada anak. Abin Syamsuddin Ma'mun dalam Syamsu Yusuf LN tahun 2000 halaman 176 sampai 177 menyatakan bahwa kesadaran beragama pada anak ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu sikap keagamaannya masih bersifat reseptif atau menerima meskipun banyak bertanya. Yang kedua yaitu pandangan ketuhanannya bersifat antropomorf atau dipersonifikasikan. Dan yang ketiga yaitu hal ketuhanan dipahamkan secara idiosinkritik atau menurut khayalan pribadinya, sesuai dengan taraf berpikirnya yang masih bersifat egosentrik atau memandang segala sesuatu dari sudut pandang dirinya. Pengetahuan anak tentang agama terus berkembang karena mendengarkan ucapan-ucapan orang tua, melihat sikap dan perilaku orang tua dalam mengamalkan ibadah, serta meniru ucapan dan perbuatan orang tuanya sesuai dengan perkembangan intelektualnya dalam kurung berpikirnya yang terungkap dalam kemampuan berbahasa, yaitu sudah dapat mengajukan pertanyaan. Maka anak sudah dapat diajarkan syahadat, bacaan, dan gerakan sholat, doa sehari-hari, dan surat-surat pendek. Dalam kurung Syamsu Yusuf LN, 2000.2 177. Pentingnya mengajarkan sholat ialah dalam rangka memenuhi tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa orang tua harus memerintahkan anaknya sholat pada usia 7 tahun, sebagaimana hadis berikut. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-shalah hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Artinya, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat sedang mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena tinggal sholat sedang mereka berusia 10 tahun, dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Berikut pemaparan tentang perkembangan nilai agama dan moral pada anak usia 5-6 tahun di LA An-Nur Cihirum. 1. Sebagian besar sudah mampu menghafal beberapa surat dalam Al-Quran seperti surat Al-Fatihah, An-Nas,
Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, dan Al-Asr. 2. Sebagian besar sudah mampu menghafal gerakan sholat dan bacaannya dengan baik, bahkan ada yang sudah bisa azan. 3. Mampu menyebutkan beberapa nama Nabi dan Rasul dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Bagian besar sudah lancar membaca Iqra, hafal huruf-huruf hijaiyah, dan mampu menuliskannya dengan baik, karena di lembaga ini sangat menekankan pada membaca Iqra yang rutin dilakukannya setiap hari. Bagian besar sudah mampu menghormati orang tua dan gurunya, menghargai teman-temannya, menyayangi adik-adiknya, atau anak di bawahnya, dan mampu beradaptasi dengan orang baru atau tamu, yaitu menerima dan menyambut orang baru atau tamu dengan antusias. Sekian video pemaparan hasil observasi dari kelompok kami. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.